Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali berjumpa dengan saya, Hers Beno Arif dari Forum News Network dalam program Hers Beno Point, sebuah program tentang analisis berita dan point of view saya terhadap berbagai peristiwa yang sedang berkembang. Dan tentu saja, jangan lupa kita juga sering menyajikan informasi-informasi yang ada di balik berita. Dan dalam beberapa hari ini, berita yang paling hot, kalau sepanjang kemarin, itu banyak sekali berita. Antara lain soal antara Muhammadiyah dan NU yang mundur dari program di Kemendikbud, mengalahkan berita Gibran sudah mulai agak mereda, kemudian ada klepon Islami dan sebagainya, dan juga ada diberhentikannya pengacara dari mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyatakan bahwa Wahyu Setiawan akan menjadi justice kolaborator membongkar berbagai kecurangan pemilu. Ini bisa gempa bumi baru yang akan muncul di belantika politik Indonesia. Tapi ada juga berita yang juga cukup bergelora, yakni bertemunya DPP Partai Gelora, pimpinan Anies Mata dengan Presiden Jokowi. Rumor yang berkembang, spekulasi yang berkembang katanya ada deal politik. Adanya nyebut sebagai kuda Troya, ada yang menambah Fahri Hamzah ditawari menjadi KSP menggantikan Muldoko dan sebagainya. Tapi banyak sekali. Coba kita konfirmasi berbagai rumor ini, dan saya ajak Anda bergabung dengan Ketua Umum DPP Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Assalamualaikum, Bung Anies Mata. Waalaikumsalam. Ya, ini seger nih kelihatannya wajah. Habis makan, saya dengar makan nasi kebuli dengan Ketua MPR Bambang Susatyo kemarin. Iya, betul, makan nasi kebuli kemarin kita. Ya, ini sebenarnya apa yang terjadi pada Anda? Mulai safari dari Presiden, Ketua MPR, dan sebagainya, dan kemudian selfie dengan Jokowi, dan kemudian ngomongin soal badan yang kurus dan sebagainya. Tapi orang tanya, apalagi wajah Anda ketika pulang meskipun tertutup masker gitu, banyak orang kelihatannya berbinar-binar ceria. Ini kelihatannya ada yang cair, ada deal politik dengan Presiden. Betul itu, Bung Anies Mata? Jadi ini Mas Hersu, ini adalah rangkaian safari politik yang kami rencanakan memang sejak kami mendapatkan SK dari Kemenkumham sebagai partai politik yang resmi di Indonesia. Tentu kami mempunyai kewajiban moral untuk memperkenalkan diri dengan semua pihak, dan saya kira pihak paling penting yang pertama yang perlu kami gelora ini kami perkenalkan kepada mereka adalah para petinggi di Republik ini, dan tentu saja yang pertama adalah Bapak Presiden Jokowi. Karena sebagai partai politik kami harus membangun komunikasi dengan semua pihak, dan saya kira langkah pertama yang paling afdol ini adalah berkomunikasi dan berkenalan dulu dengan Bapak Presiden. Ya. Kalau memang isu-isu tentu saja isu rumor tentang kemungkinan adanya deal, saya kira itu wajar muncul karena kedatangan kami terjadi setelah adanya isu atau rumor tentang reshuffle ya. Iya. Okay. Tapi sebenarnya yang terjadi hanyalah sebuah perkenalan biasa dengan para pimpinan nasional. Jadi kami tidak pakai istilah DPP, Mas Hersu ini. Kita pakai istilah DPN. Oh, apa itu? Dewan Pimpinan Nasional. Oh, Dewan Pimpinan Jadi Nasional. Ada Pak Fahri bersama saya sebagai Waketum, ada Mas Mahfud Siddiq sebagai Sekretaris Jenderal, ada Pak Ahmad Rilyadi sebagai Bendum, ada Mbak Rati sebagai Ketua Bidang Pelayanan Sosial, ada Bung Demis, Deddy Mizwar ya. Rati ini Rati Sanggarwati maksud Anda ya? Ya, Rati Sanggarwati. Ya. Nah, ada Bung Demis juga. Ini Mizwar, Naga Bonar. Ya, mantan Wagub Jawa Barat ya. Mantan Wagub Jawa Barat juga bersama kami, dan juga ada beberapa teman-teman DPN dari bidang generasi muda, ada Kang Udep, Huzaifah namanya, dan juga timnya satu Obrey. Juga ada bidang jaringan Mbak Mia. Jadi ini memang saya membawa 9, kita semuanya ada 9 yang datang berkenalan dengan Pak Jokowi sebagai Dewan Pimpinan Nasional. Ini serius nih. Karena ini saya rasa perkenalan, gimana?
ini serius nih, tidak ada deal-deal politik sama sekali. Ini kan memang betul tadi Anda menyampaikannya menjelang reshuffle kabinet atau begitulah karena dan kelihatannya Jokowi kan butuh tim yang lebih kuat untuk menghadapi situasi pandemi ini. Anda bersama Bung Fahri lah katakanlah. Ini kan dikenal sebagai politisi handal sebelumnya. Jadi wajar dong kalau orang berpikir Anda datang itu pasti ada deal tertentu. Ya, itu memang saya tidak bisa menyalahkan banyak orang kalau mereka berpikir seperti itu, apalagi di tengah dua faktor ya. Satu memang ada isu reshuffle sebelumnya, yang kedua juga ada isu pembelahan yang sudah terjadi sejak Pilpres ya, 2014 dan lebih kencang lagi 2019 yang lalu, sehingga siapapun yang mendekat ke Jokowi dengan mudah ditafsirkan seperti itu. Sebenarnya yang kami lakukan ini langkah sederhana saja. Satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap partai politik yang baru berdiri memperkenalkan diri kepada Presiden. Selanjutnya kita bicara, Presiden lebih banyak berbicara tentang krisis. Yang karena krisis ini berat badan beliau turun 3 kilo. Saya membayangkan itu tadi, memang krisisnya kan baru 3 bulan. Sudah 3 kilo, ya, bulan 1 kilo. Kalau krisisnya semakin lama kan semakin Tapi beliau justru mengatakan bahwa berdasarkan hasil pembicaraannya dengan banyak sekali kepala negara yang ditelepon langsung oleh beliau, krisis ini jauh lebih dalam dari yang beliau duga, dan juga akan berlangsung relatif lebih lama daripada yang mungkin kita prediksi. Bahkan termasuk misalnya prediksi tentang pertumbuhan ekonomi misalnya terus-menerus berubah dan berubahnya makin minus gitu. Sebelum Anda bicara tentang hal yang terlalu serius dari sisi kenegaraan, saya mau beberapa klarifikasi nih, beberapa hal kepada Anda ini. Satu kan, ya di antara komposisi Anda tadi mayoritas kan PKS, meskipun kemudian ada dari P3, ada dari Demokrat seperti Bang Demis. Saya juga kenal beberapa orang aktivis HMI yang bergabung pada Anda gitu ya. Nah, benarkah Anda ini bangun partai ini dalam rangka menggebosi PKS? Ini penting Anda jawab karena spekulasi semacam ini kencang di kalangan, terutama kalangan keumatan. Jadi sebenarnya saya sudah menghabiskan waktu 20 tahun dalam politik ya. Usia terbaik saya yang saya habiskan dalam politik di PKS dulu. Sebagai pendiri, sebagai sekretaris jenderal beberapa periode, dan kemudian sebagai presiden. Kemudian terjadi konflik sebagaimana lazimnya juga. Semua partai politik mengalami hal yang sama. Tapi saya merasa bahwa ruang pengabdian saya, ruang atau bidang ibadah saya yang paling baik yang saya kuasai adalah bidang politik. Cuma saya tidak ingin melanjutkan konflik seperti itu sebagaimana yang ada di partai-partai lain. Karena itu saya memilih untuk mendirikan partai baru. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ini akan menggembosi PKS, saya kira PKS terlalu solid untuk digembosi. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa sekarang ini jumlah orang PKS yang mantan PKS yang ada di Partai Gelora sekarang perlahan-lahan jadi minoritas. Karena pendatang barunya ini lebih banyak, kalau saya suka mengistilahkan para muhajirin dari PKS ini perlahan-lahan mulai jadi minoritas di tengah bertambahnya kaum Ansor. Anda menggunakan dan yang menarik, Mas Hersu ini, yang menarik ini banyak kaum Ansor justru datang dari teman-teman HMI. Jadi aktivis HMI yang banyak bergabung di sini dan juga dari teman-teman dari generasi muda dari berbagai macam profesi. Ada Mbak Fania yang kerja sebagai editor di salah satu penerbit paling top di Republik ini, tapi juga punya hobi sebagai pendaki. Ada yang kerja ada yang bekerja di di bisnis marketplace ya, tapi mungkin saya tidak ingin menyebutkan nama-nama perusahaan di mana mereka bekerja, tapi secara keseluruhan baik etnis, agama, semuanya alhamdulillah sekarang ini berkumpul. Sebab memang saya berpikir bahwa kita membutuhkan satu wadah yang bisa mempersatukan seluruh elemen bangsa.
Salah satu yang saya sadari betul dalam pengalaman politik yang lalu adalah bahwa pembelahan di Indonesia ini secara ideologi ternyata jauh lebih dalam daripada yang saya duga sebelumnya. Dan ketika krisis sekarang ini datang, dan saya kira krisis ini akan berlangsung lebih lama, lebih sistematis, lebih multidimensi, inilah waktu paling penting dalam sejarah kita, di mana kita membutuhkan satu platform bersama yang bisa menyatukan kita semuanya, semua elemen bangsa. Jadi kita harus melampaui sekat-sekat di antara kita semuanya. Dan saya kira paling sedikit ada 2 hambatan untuk menyatukan seluruh elemen bangsa di tengah krisis sekarang ini. Yang pertama itu adalah hambatan ideologi. Karena itu sejak awal Partai Gelora menetapkan asasnya adalah Pancasila, karena inilah platform falsafah dan dasar negara yang telah menyatukan kita dan menjadi sumber identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sehingga inilah asas dan falsafah kenegaraan yang seharusnya menyatukan kita sebagai bangsa, sebagaimana dulu dia menyatukan kita saat kita mendirikan republik. Nah, yang kedua, kita harus menghilangkan hambatan komunikasi. Jadi semua hambatan ideologi harus kita hilangkan. Yang kedua, hambatan komunikasi juga harus kita hilangkan, terutama yang bersifat personal. Jadi di tengah krisis seperti ini kita mesti keluar dari perasaan like and dislike. Ini merah, ini biru, ini hijau, ini kuning, dan seterusnya. Jadi, buat saya sekarang ini kita hanya punya Indonesia. Jadi tidak ada kanan, tidak ada tengah, tidak ada kiri. Anda ini tapi jadi kalau kita klasifikasi sekarang Anda ini 001 atau 02 atau cebong atau kampret gitu. Itu di mana posisi Gelora itu? Saya Indonesia, saya tidak 01, saya juga bukan 02. Jadi 03? Saya 03. Dan 03 itu Indonesia. Ya. Ya, silakan. Justru sekaranglah waktunya, seperti yang saya katakan, sekaranglah waktunya kita perlu platform yang bisa menyatukan kita semuanya. Karena krisis ini terlalu besar, terlalu berat, terlalu dalam, dan akan berlangsung dalam waktu yang lama. Saya suka menggunakan metafor, kita ini ada di kapal yang sama, menghadapi badai yang sama. Mestinya kita hanya punya satu identitas, namanya Indonesia. Makanya namanya gelombang gitu ya. Gelombang. Soalnya kenapa gelombang ya? Kenapa saya menggunakan kata gelombang? Kenapa saya menggunakan kata rakyat? Karena rakyat adalah subjeknya. Tanah air itu adalah geografinya, tapi pelakunya adalah kita semuanya sebagai rakyat, tidak kanan, tidak tengah, tidak kiri. Kita adalah satu, yaitu Indonesia. Balik dulu ke Pak Anda tadi menyebut ide partainya Pancasila. Dan juga sebenarnya ini partai Islam atau partai nasionalis atau partai apa? Jadi kita jenis kelaminnya nih. Di ADART kami menyatakan bahwa dasar partai ini asas partai ini adalah Pancasila, jati dirinya adalah Islam. Saya ingin mengatakan bahwa agama dan konstitusi di Republik ini itu tidak pernah dipisah. Agama itu adalah pilihan pribadi, tapi konstitusi adalah kesepakatan kita bersama. Jadi sejak awal saya tidak ingin memisah-misahkan antara agama dan konstitusi. Takdir kita adalah menjadi orang Indonesia. Menjadi Muslim, menjadi Hindu, Buddha, Kristen, dan seterusnya itu adalah pilihan pribadi. Partai ini datang untuk merajut pilihan-pilihan pribadi itu dalam satu takdir bersama, yaitu takdir sebagai orang Indonesia. Dan untuk menjalani takdir kita sebagai orang Indonesia itu, kita sudah punya kesepakatan bersama, yaitu konstitusi. Dan dasar dari konstitusi itu namanya Pancasila. Jadi saya kira hanya orang yang sempit akalnya, sempit pandangannya, yang selalu mau memisah-misahkan antara agama dan Pancasila, atau Islam dan Pancasila, atau Islamis dan nasionalis, dan seterusnya. Ini waktunya kita harus melampaui semua sekat-sekat itu semuanya, karena seperti yang saya katakan tadi, kita ada di kapal yang sama, kita menghadapi badai yang sama. Nah, sebentar. Sebelum ini menarik, nanti kita elaborasi. Tapi saya akan mencoba mewakili banyak publik ini yang juga menanyakan kepada saya dan meminta saya untuk mewawancarai Pak Anies nih, supaya clear gitu persoalannya. Karena Anda ini membantu. Saya boleh sambil minum kopi ya? Silakan. Supaya agak tidak terlalu tegang. Jangan tegang. Kita sudah punya krisis yang bikin tegang soalnya. Iya, oke. Ini ada yang menyebut bahwa Anda
ini sebenarnya kenapa pertemuan dengan Pak Jokowi itu adalah semacam simbol, karena Anda ini sebenarnya adalah kuda Troya yang dipakai oleh rezim untuk memecah belah terutama partai Islam. Dan dalam hal ini PKS, karena PKS sekarang dianggap satu-satunya sebagai oposisi. Saya tidak melihat sekarang ini ada urgensi untuk membedakan partai koalisi pemerintah dan partai oposisi. Ya. Sebab kita juga sering mendengarkan dari dulu ada istilah oposisi loyal, seperti yang juga disampaikan oleh teman-teman di PKS, atau mitra kritis. Sebenarnya sekarang ini tradisi politik kita ini tidak menunjukkan bahwa ada perbedaan yang tajam antara koalisi pemerintah dan oposisi. Paling tidak di level narasi, di level gagasan, sama sekali tidak terlihat perbedaan itu. Justru saya melihat sekarang ini ada satu masalah besar bahwa di tengah krisis besar ini, baik koalisi pemerintah maupun oposisi sama-sama bingungnya. Jadi ini ada krisis yang terlalu kompleks yang tidak bisa difahami oleh banyak orang, terutama kita para elit politik. Dari pembicaraan saya dengan Pak Presiden, Pak Jokowi, dari cerita beliau dengan pembicaraannya dengan semua kepala negara itu bingung. Ini krisis yang kita hadapi ini apa judulnya? Yang kita hadapi ini, Mas Hersu, ini adalah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah satu momentum dalam sejarah yang disebut dengan siklus abad. Siklus satu abad. Dalam sejarah modern, itu ada satu fakta sejarah yang terlihat bahwa di antara kisaran 80 sampai 120 tahun selalu terjadi pergantian sistem global. Sistemnya dan juga leadership-nya. Misalnya kita lihat, kalau paling tidak kita ambil sejarah 500 tahun terakhir di Barat misalnya, abad 16 itu adalah abadnya Portugis. Abad 17 itu abadnya Belanda. Abad 18 itu abadnya Inggris. Abad ke-19 masih Inggris berlanjut, tapi abad ke-20 itu abadnya Amerika. Jadi kita lihat ini selalu terjadi pergantian, shifting dalam sistem global. Dalam teori juga termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun, itu ada siklus pergantian itu selalu terjadi di kisaran waktu ini. Dan di sela antara 80 sampai dengan 120-an tahun itu bisa terjadi perang besar. Jadi ini siklus yang kita hadapi sekarang, sistem global ini kan sudah berumur 75 tahun ini ya, dari tahun 45 ini, sistem global sekarang setelah Perang Dunia Kedua, kan ini ada sistem global baru yang didominasi oleh Amerika. Iya kan? Nah, jadi sekarang kalau kita lihat, gimana kalau gitu? Anda melihat Indonesia itu di mana posisinya? Nah, dalam sejarah kita melihat fakta bahwa setiap kali terjadi shifting dalam sistem global itu, ada kalanya, dan ini lebih banyak, ya, Indonesia itu jadi korban. Nah, misalnya dulu kenapa kita dijajah silih berganti, ya Portugis, ya Belanda, iya kan? Karena ganti leadership secara global. Istilahnya orang di Eropa bertarung sesama mereka, yang dijajah adalah Indonesia. Kemudian Belanda masuk dalam perang Pasifik, Jepang masuk dalam perang Pasifik, Belanda diusir dari Indonesia, Indonesia lagi yang dijajah. Iya kan? Tapi ketika Jepang kalah dalam perang Pasifik, kita justru dapat peluang merdeka tahun 45. Ketika terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur, 20 tahun setelah kita merdeka, kita mengalami peristiwa G30S. Apa urusannya kita saling bunuh di negeri ini? Hanya karena yang satu komunis, yang satu nasionalis, yang satu Islam. Dan itu Anda khawatirkan semuanya adalah bisa terjadi bersamaan dengan krisis saat ini? Ya, itu yang saya sebut, kita ini selama ini selalu menjadi collateral damage dari residu perang yang terjadi secara global itu. Sekarang coba kita lihat, kita semua menderita sekarang. Virusnya dari mana? Balik. Ini menarik diskusi. Sekarang kita jadi collateral damage kan? Ya, global soal geopolitik global ini saya tahu menjadi concern Anda. Tapi saya mau balik lagi nih ke persoalan-persoalan yang mesti Anda klarifikasi lagi. Pertanyaan yang pertama, kalau begitu Anda itu memposisikan PKS itu seperti apa? Sebagai sahabat, sebagai saudara. Sama dengan seluruh kekuatan politik yang lainnya.
Ini kan adalah kita semua, demokrasi ini adalah platform partisipasi bagi semua pihak. Ya. Kita tidak perlu saling kita tidak perlu saling merasa bahwa kehadiran yang lain mengancam kita yang lain. Ini adalah pintu-pintu partisipasi saja, seperti yang saya katakan tadi. Kita ada di kapal yang sama menghadapi badai yang sama. Ya. Sekarang kita tinggal menuangkan ide-ide yang bisa menyelamatkan perjalanan kapal ini, dan saya kira yang sekarang kita perlukan itu adalah sebuah GPS baru. Ya. Nah, GPS baru ini mau datang dari koalisi pemerintah, mau datang dari oposisi, dari mana saja, itulah yang diperlukan oleh rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak melihat bahwa ada relevansi untuk membuat perbedaan antara partai koalisi pemerintah dan partai oposisi, sebab dua-duanya sama-sama bingungnya menghadapi situasi yang sekarang ini ada. Kalau presidennya aja bisa turun 3 kilo, itu artinya apa? Ya. Jadi begini, dengan kesadaran semacam itu, kemudian Anda tetap dalam saya menyebut nekat bertemu dengan Presiden Jokowi karena Anda tahu pasti risikonya Anda akan dibully. Anda tahu itu atau Anda merasa itu? Saya sadar betul. Saya sadar betul bahwa itu akan disalahpahami oleh sebagian pihak. Tapi saya juga sadar betul bahwa inilah yang diperlukan oleh Indonesia. Satu, kita perlu keluar dari pembelahan yang sekarang ini ada. Cebong sama kampret ini sudah tidak ada relevansinya sama sekali. Kita mesti keluar dari perbedaan ini semuanya, bersama-sama mencari solusi bersama, mencari mimpi baru bersama, mencari jalan baru bersama, mencari peta jalan GPS baru bersama. Itu satu. Yang kedua, semua hambatan komunikasi yang berupa like and dislike dan seterusnya, ini disebabkan karena perbedaan warna, merah, hijau, biru, kuning, dan seterusnya, kita lupakan yang seperti ini. Jadi hambatan ideologi, hambatan komunikasi, harus kita terobos semuanya supaya kita bisa mempunyai panggung bersama untuk bicara bersama. Ya. Makanya insya Allah, bukan hanya Pak Jokowi yang akan kita temui, kemarin kita sudah ketemu dengan Ketua MPR, mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kita juga bisa bertemu dengan para pimpinan partai politik, mungkin seperti misalnya Bu Mega, Bang Surya, Pak Airlangga, iya, juga mungkin Pak SBY dan seterusnya. Saya kira termasuk juga dengan PKS sendiri. Oke. Nah, Anda mungkin bisa bersikap rileks karena Anda tidak terlibat dalam kontestasi. Anda tidak merasa dalam bahasa yang orang-orang membuli Anda itu, Anda tidak merasakan sakitnya di sini karena dicurangi dalam Pilpres. Itu kita bisa punya orang bisa mengatakan hal seperti itu, tapi saya juga ingin mengatakan satu hal, bahwa ini kan bukan pertarungan antara Romawi dan Ottoman. Iya kan? Ini kan kompetisi sesama anak bangsa. Kalau saya boleh mengatakan, why so serious? Kenapa kita terlalu membawa ke dalam hati persoalan itu? Kenapa kita tidak fokus kepada sesuatu yang lebih baik, kesempatan kita bersama menghadapi krisis sekarang di tengah kebingungan para pemimpin. Elit kita ini, kalau misalnya dari penyampaian Pak Jokowi, saya melihat bahwa beliau merasakan kebingungan yang luar biasa. Bahkan beliau mengatakan, ini hanya Tuhan yang bisa membantu kita ini. Kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Apalagi nanti kalau di kuartal kedua ini kita minus, secara teknis resmi dinyatakan resesi, ini luar biasa fatal. Kita nggak tahu apa lagi yang harus kita lakukan. Jadi kita menghadapi krisis yang terlalu kompleks, yang kita tidak mengerti awalnya, tidak mengerti bottom line-nya, dan tidak ada satu fase yang bisa dikatakan akhir dari krisis itu, sehingga sekarang semua pemimpin di dunia, semua elit politik mengalami satu hal, yaitu keraguan, kegamangan. Kalau orang gamang seperti ini, kita harus pertama-tama mencari jembatan kolaborasi, karena hanya dalam semangat kolaborasi itu akan terjadi yang disebut dengan inovasi kolektif. Kita ini waktunya sekarang, kita membutuhkan lebih banyak akal, lebih banyak otak untuk terlibat. Jangan sampai ada kendala bagi orang untuk terlibat. Baik disebabkan oleh tirani rezim kepada rakyatnya, maupun oleh kecurigaan kita juga kepada rezim. Artinya tirani rezim menghilangkan kebebasan orang untuk bicara, kecurigaan kepada rezim membuat kita tidak mau berkomunikasi. Kita harus keluar dari dua hal itu. Sebab itu menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang tidak dewasa.
Kita justru sekarang waktunya di tengah krisis ini, saya malah optimis bahwa Indonesia ini seharusnya punya peluang yang lebih besar. Ya, ini yang Tidak, Anda saya selalu, menangkap. ya, Gimana? selalu menyebut sebagai 5 besar gitu, apa 5 besar dunia gitu. Apakah sekarang masih relevan dengan situasi seperti sekarang yang menurut Anda tadi bahwa Pak Jokowi pun sampai pada kesimpulan hanya Tuhan yang bisa menolong kita semua? Justru biasanya Mas Ersu, ini saya mau cerita ada 2 peristiwa di dalam sejarah ya. Ya. Yang pertama dalam Perang Dunia Kedua, itu industri militer Amerika secara teknis paling maksimum bisa memproduksi 400 pesawat tempur. Tapi presiden mereka, Roosevelt, justru menjanjikan sekaligus menginstruksikan untuk memproduksi 30.000. Semua orang berpikir ini orang tua pikun ini. Bisanya cuma 400, tapi dia maunya 30.000. Iya kan? Ya. Yang terjadi adalah selama Perang Dunia Kedua mereka memproduksi 50.000. Jadi perhatikan angka-angkanya, 400, targetnya 30.000, pencapaiannya malah 50.000. Justru kalau realitas kita terlalu kelam, terlalu gelap, terlalu pahit, kita harus keluar ke alam imajinasi yang lebih luas, karena itu akan menjadi celah yang melepaskan energi kolektif kita. Di waktu krisislah mimpi besar itu dibutuhkan. Misalnya lagi dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Kapan sih saatnya Nabi itu menjanjikan akan membebaskan Konstantinopel, membebaskan Romawi, membebaskan Yaman dan semuanya itu? Itu bukan lagi ngobrol di pojok masjid, lagi santai, bukan dijanjikan habis qiyamul lail. Enggak. Itu justru dijanjikan dalam perang Khandaq ketika kaum muslimin sedang terkepung. Yang kalau istilahnya kalau di dalam Quran itu dilukiskan bahwa di saat itulah kaum muslimin benar-benar diuji dan digoncang segoncang-goncangnya. Tapi dalam situasi itu justru Nabi menjanjikan bahwa nanti Romawi akan dibebaskan, Persia akan dibebaskan. Itu artinya apa? Artinya ketika kaum muslimin sedang terdesak, sedang dikepung, di saat itulah mereka mendapatkan janji dan akhirnya mereka memenangkan perang Khandaq. Oke. Nah, sekarang sama juga dengan kita ini sekarang di tengah krisis besar ini, saya justru melihat bahwa Indonesia ini mempunyai peluang yang luar biasa besarnya kalau kita mengerti bagaimana mengelola situasinya. Tapi syarat untuk mengelola situasinya itu adalah kita harus punya 2 hal. Satu, one vision, ada satu visi bersama, yang kedua collective action. Ya. Jadi aksi bersama. Nah, itu hanya mungkin kalau kita ini semuanya, ini menghilangkan seluruh hambatan komunikasi, hambatan kolaborasi itu, terutama yang saya sebutkan tadi, satu hambatan ideologi, yang kedua adalah hambatan komunikasi. Itu harus kita hilangkan bersama. Dari mana Bung Anies memulainya? Kalau kita lihat, saya tangkap ini justru situasinya pembelahan itu malah semakin dalam. Jadi justru pandemi membawa kita terpuruk makin dalam dan orang ternyata asik menggali kubur masing-masing dari kelompok yang berbeda. Nah, itu sebabnya diperlukan satu terobosan yang mencairkan suasana. Janganlah terlalu tegang bernegara. Termasuk itu tadi Anda bertemu dengan ya, termasuk Anda bertemu dengan Pak Jokowi dan lainnya, itu dalam rangka itu. Dan dalam rangka itu kita harus mencairkan suasana. Sebab kebekuan ini mematikan kita semuanya. Kalau kita terus-menerus saling curiga dan tidak pernah bertemu seperti yang saya katakan tadi, rezim yang tiran, rakyat yang curiga, ini akan membuat kita mati bersama gitu. Sebab krisis ini datang menghantam kita semuanya. Ini badai yang menghancurkan kapal kita bersama gitu. Jadi harus ada usaha ke arah itu, harus ada terobosan untuk mencairkan suasana. Ya, karena itu saya berani mengambil inisiatif itu. Ya, oke, Anda mengambil inisiatif ini kan Anda, tapi sekarang partai juga baru berdiri dan sebagainya kan, gitu, masih perlu perjuangan lagi. Jadi saat ini siapa yang harus memulai langkah itu, langkah besar yang tadi sulit dilakukan tadi? Saya kira sebenarnya siapapun harus memulainya. Cuma karena saya tidak melihat ada yang memulainya, ya saya memulainya. Dan saya yakin insya Allah setelah kita mencairkan suasana begini, saya percaya insya Allah akan banyak yang mengikutinya. Insya Allah itu.
Saya sangat percaya gitu. Oke, sekarang kita balik ke Partai Gelora. Jadi kalau kita tadi saya kan menanyakan jenis kelamin dari Gelora itu, coba Anda bisa elaborasi sedikit tentang Partai Gelora itu. Jadi supaya publik bisa menangkap ini sebenarnya bukan kuda Troya yang disiap oleh pemerintah untuk menggerogoti Partai Muslim gitu. Karena orang kan sekarang prihatin, Partai Muslim itu dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu semakin menyusut gitu. Silakan Bung Anies. Ini adalah partai Islam nasionalis. Sederhananya begitu. Apa bedanya dengan makanya di ADART-nya kita menyebutkan asasnya adalah Pancasila, jati dirinya adalah Islam. Oke, apa bedanya dengan partai-partai yang ada yang sebelumnya menyebut nasionalis religius? Apa bedanya Partai Islam nasionalis dengan nasionalis religius tadi? Sebenarnya itu sama dengan ketika kita menyatukan antara agama dan konstitusi. Kira-kira seperti itu. Secara sederhana. Jadi, sebenarnya tujuan kita terutama di sini adalah melampaui perbedaan yang sudah tidak relevan. Pembelahan, pemisahan antara agama dan konstitusi itu sangat berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Jadi, saya percaya bahwa Islam dan nasionalisme ini adalah dua kata harus kita padukan bersama dalam frame Indonesia. Kita sudah harus melupakan itu. Karena itu kami juga tidak setuju dengan RUU HIP. Sebab itu mereduksi. Juga RUU yang gantinya RUU BPIP ya. Ya, RUU BPIP ada sedikit. Ya, saya juga tidak setuju dengan dua-duanya itu. Itu tidak diperlukan. Pancasila ini atau konstitusi ini adalah seperti runway. Tapi runway ini gede. Platform ini luar biasa besarnya. Cuma kita membutuhkan juga kapal besar yang bisa tinggi. Dan supaya tinggi itu, kita perlu dua itu tadi yang saya katakan. One vision, collective action. Iya. Ada satu visi dan kemudian ada aksi bersama. Jadi sekarang, karena itu agama dan konstitusi ini, agama adalah sumber nilai, konstitusi adalah kesepakatan kita bersama yang harus kita rajut bersama. Habis itu kita kalau kita tidak juga gimana? Kalau kita bikin mudah bahasanya gitu, mungkin tidak di pengurusan BPN Anda di tingkat pusat begitu ada non-Muslim yang menjadi fungsionarisnya? Sekarang ini alhamdulillah semua etnis, semua agama ada di Partai Gelora gitu ya. Dan saya ingin Partai Gelora ini menjadi representasi dari semua golongan yang ada di Indonesia. Sebab saya percaya bahwa menjadi bangsa Indonesia itu adalah takdir kita bersama. Tapi menjadi Muslim, menjadi Kristen, atau Hindu, atau Buddha, dan seterusnya, itu adalah pilihan individu. Nah, Partai Gelora ingin menjembatani pilihan-pilihan pribadi itu tadi dalam takdir bersama kita sebagai bangsa Indonesia. Itulah yang kami lakukan sekarang ini di Partai Gelora, dan saya kira satu visi yang harus kita ambil di tengah krisis seperti ini, karena partai ini memang lahir di tengah krisis, adalah membuat satu mimpi bersama yang akan melecutkan energi kita, meledakkan energi kolektif kita sebagai bangsa. Dan mimpi bersama itu yang saya sebutkan menjadi 5 besar dunia. Justru ketika kita lagi susah seperti ini, terpuruk seperti ini, inilah waktu kita butuh mimpi besar itu. Supaya yang pahit dalam kenyataan, bisa kita kasih manis dalam imajinasi pada mulanya. Atau kalau kita lihat misalnya ratusan tahun kita dijajah, semua perang perlawanan daerah gagal. Apa solusinya? Kan kita tidak menang karena perang dalam memperebutkan kemerdekaan kita. Iya kan? Solusi pertamanya itu justru datang ketika ada sekelompok anak muda yang punya mimpi besar, keluar dari ikatan primordial kedaerahan, membangun satu identitas baru yang namanya Indonesia. Di awal abad ke-19, mulailah pergerakan nasional. Ada Syarikat Islam, ada Budi Utomo, dan seterusnya. 20 tahun kemudian kita mengucapkan Sumpah Pemuda. Ini kan ada peralihan imajinasi yang membuat kita ini mempunyai identitas baru. Apakah tanahnya berubah? Tanahnya nggak berubah. Apakah orangnya berubah? Enggak. Geografi dan populasi sama sekali tidak berubah. Yang berubah adalah persepsi kita tentang geografi, persepsi kita tentang populasi. Persepsi kita tentang manusia, persepsi kita tentang tanah.
Itu yang berubah. Maka kita punya identitas baru yang namanya Indonesia. Begitu kita punya identitas baru seperti ini, seketika kita punya power. Berapa jarak antara Sumpah Pemuda tahun 28 dengan 45? Ya. Iya kan? Baik, clear, Pak. Jadi kan jaraknya dekat sekali gitu loh. Ya. Jadi peralihan imajinasi ini dari awal dari awal pergerakan nasional sampai kita merdeka itu cuma sekitar 40-an tahun. Ya. Saya kira clear ini posisi Anda ini, posisi BPN Gelora. Tapi saya kira namanya pro kontra itu biasa saja karena kita justru ingin bukti, bukan janji. Ya, Bung Anies, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Ya, Mas Yasuni, ya. Kita akan melanjutkan insya Allah safari kami ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bertemu dengan para pimpinan politik lainnya, juga para pimpinan ormas, para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya insya Allah. Ya, terima kasih Bung Anies Mata, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari silaturahim kita mulai hal-hal besar insya Allah. Waalaikumsalam.